Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Fitras Muhammad Mirzahan dengan NIM G0024077 dari kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi saya, yang dimulai dengan praktikum pertama, yaitu jelaskan anatomi Tractus respiratorius superior. Nah, Tractus respiratorius superior itu adalah bagian dari sistem pernafasan yang berfungsi mengalirkan udara dari lingkungan luar menuju saluran pernapasan paru-paru. Nah, selain itu, struktur ini juga berperan dalam penyaringan, pemanasan, dan pelembapan udara. Nah, bagian-bagian utamanya itu yaitu kavitas nasi, yaitu rongga hidung. Nah, strukturnya itu dia dibatasi oleh tulang-tulang wajah, nasal, maksilia, etimoid, dan sphenoid. Nah, dinding lateralnya itu terdapat kongka nasal superior. Kongka nasal yaitu superior, media, dan inferior, yang meningkatkan luas permukaan untuk menghangatkan dan melembabkan udara, dan dilapisi epitel respiratorius, yaitu epitel silindris bersilia dengan sel komplet. Nah, dia fungsinya ini menyaring partikel asing dengan bulu hidung dan mukus, lalu menghangatkan dan melembabkan udara. Nah, dia ini juga berperan dalam penciuman yang melalui epitel olfactorius di atap rongga hidung. Nah, untuk inervasinya sendiri itu nervus olfactorius jadi untuk inervasinya sendiri itu dia punya nervus olfactorius. Nah, dia itu untuk penciuman ya. Jadi ada khusus di regio olfactorius atau atap rongga hidung. Lalu ada nervus trigeminus ya. Nah, lalu ada cabang dari nervus ophthalmicus. Nah, lalu ada nervus nasocliraris, lalu ada cabang nasalis anterior yang berfungsi sebagai sensorik anterior rongga hidung. Lalu ada cabang dari nervus maxillaris yaitu nervus nasoplatinus dan nervus infraorbitalis yaitu sensorik bagian bawah dan belakang rongga hidung. Lalu untuk vaskularisasinya itu dari arteri, dia itu ada arteri sphenoplatina yaitu cabang dari arteri maxillaris, yaitu dia itu bekerja sebagai supply utama ke bagian posterior. Lalu ada arteri ethmoidalis anterior dan posterior, yaitu cabang dari arteri ophthalmica bagian atas atau anterior. Lalu ada labialis superior, yaitu cabang dari arteri facialis yang sebagai supply bagian anterior bawah. Nah, untuk venanya itu venanya mengikuti arteri, yaitu mengalir ke vena ophthalmica dan plexus pterygoides. Nah, untuk area pentingnya ini dia ada di sebelah plexus ya. Dia itu anastomosis, banyak arteri di tempat perdarahan hidung atau epitaksis sering terjadi. Nah, untuk drainase limfanya itu limfonodi submaxillularis itu dari anterior cavitas nasi dan sinus maxillaris. Lalu untuk limfonodi cavicalis profundi superior itu dari posterior cavitas nasi dan sinus sphenoideus ethmoidalis. Lalu ada limfonodi retrofaringetal, yaitu dia itu terutama dari sinus sphenoidalis dan bagian atas cavitas nasi. Lalu untuk selanjutnya itu ada sinus paranasales. Nah, dia ini terdiri dari sinus frontal, ethmoidal, sphenoidal, dan maxillaris. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi berat tulang tengkorak, lalu membantu resonansi suara dan memproduksi mukus. Nah, untuk inervasinya sendiri dia itu ada nervus trigeminus, lalu ada sinus frontal dan ethmoidal, lalu ada sinus maxillaris dan sphenoidal. Nah, untuk
vaskularisasinya sendiri dia itu ada arteri etmoidalis anterior dan posterior, dia itu untuk sinus etmoidal dan frontal. Sedangkan arteri sphenoplatina itu dan arteri infraorbitalis itu untuk sinus maxillaris. Nah, untuk drainase venanya itu dia itu menuju ke plexus petrigoideus. Nah, untuk drainase limfonodinya sendiri itu nasofaring itu dia drainasenya itu limfonodi retrofaringeal, lalu menuju terus ke limfonodi cervicalis profundi, lalu ada limfonodi tonsil platina pada daerah tonsil adenoid, lalu ada orofaring yaitu limfonodi juglodigastricus yang sering membesar saat infeksi tonsil. Nah, lalu ada limfonodi cervicalis profundi. Lalu untuk laring-faring itu dia langsung ke limfonodi cervicalis profundi. Nah, untuk faring sendiri jadi selanjutnya itu ada faring. Nah, faring itu adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring dan esofagus. Nah, dia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu nasofaring di belakang rongga hidung mulai dari konkae atau lubang belakang hidung hingga ke uvula. Nah, dia ini mengandung tonsil faringeal. Nah, orofaring itu selanjutnya ada orofaring yang berada di belakang rongga mulut. Nah, dia ini mulai dari uvula hingga epiglotis. Dia mengandung tonsil platina dan tonsil lingual. Lalu ada laringfaring atau hipofaring. Nah, dari epiglotis ke bagian atas esofagus dan laring. Nah, lalu ada fungsi laring ya, yaitu mengalirkan udara ke laring. Nah, dia ini berperan dalam proses menelan atau deglutisi. Nah, untuk inervasinya sendiri itu nasofaring dia itu sensorik dari cabang V2 atau N maxillaris ya. Lalu untuk orofaring sendiri itu dia ada sensorik dari N glossopharyngeus, lalu laringofaring itu dia ada sensorik dari nervus vagus. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri itu arterinya itu ada arteri faringea ascendens, yaitu cabang dari arteri karotis eksternal. Lalu ada arteri tiroidea superior, yaitu cabang dari arteri karotis eksternal. Lalu ada arteri platina ascendens, yaitu cabang dari arteri facialis. Lalu venanya itu dia mengalir ke plexus venosus pharyngeus ke vena jugularis interna. Nah, untuk laring sendiri itu dia sudah ganti ternyata. Nah, jadi untuk yang keempat yaitu ada laring. Nah, jadi dia itu strukturnya terbuat dari beberapa tulang rawan utama, yaitu cartilago thyroidea atau jakun. Lalu ada cartilago cricoidea atau lalu ada cartilago epiglotica, lalu ada cartilago arytenoidea. Dia ini memiliki pita suara atau vocal cords yang dapat bergetar untuk menghasilkan suara. Nah, jadi fungsi laring itu mengalirkan udara ke trakea, lalu mencegah makanan masuk ke saluran nafas saat menelan dengan bantuan epiglotis, yaitu menghasilkan suara. Nah, untuk inervasinya dia itu dari nervus laryngeus superior, yaitu cabang dari nervus vagus CN10. Lalu ada cabang internus, yaitu sensoris bagian atas laring. Lalu ada cabang eksternusnya itu motorik ke musculus cricotyroideus. Lalu ada nervus laryngeus recurrens yang termasuk dari cabang nervus vagus. Lalu dia ini motorik ke hampir semua otot intrinsik laring kecuali musculus cricotyroideus. Nah,
Jadi dia ini sensorik di bawah pita suara. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri, nah arteri laringea superior itu dia dari arteri tiroidea superior. Lalu arteri laringea inferior dia itu dari arteri tiroidea inferior. Lalu vena mengikuti arteri yang mendrainase ke vena tiroidea superior dan inferior. Nah, untuk drainase limfonodinya sendiri itu bagian atas itu di pita suara ya, supraglotis. Lalu ada limfonodi cervicalis profundi superior, yaitu bagian bawah pita suara. Lalu ada bagian bawah pita suara subglotis. Lalu ada dia itu limfonodi cervicalis profundi inferior dan juga ke limfonodi pretrachealis. Lalu untuk catatan tambahan ya. Nah, drainase limfatik laring itu asimetris, yaitu limfatik dari kiri dan ke kanan bisa berbeda jalur sedikit. Nah, karena banyaknya drainase silang. Nah, kanker laring itu sering menyebabkan bilateral dari dua sisi leher. Nah, selanjutnya ada praktikum kedua ya, yaitu jelaskan anatomi dari cor. Nah, jadi anatomi core atau jantung. Nah, dia itu letak dan posisinya itu dia terletak di mediastinum medius, yaitu bagian tengah rongga dada. Nah, dia itu bagian atas jantungnya itu kira-kira sejajar dengan vertebra thoracalis VTH 4 sampai VTH 5. Nah, bagian bawah jantung itu dinamakan apex cordis yang kira-kira sejajar dengan vertebra thoracalis VTH 8, yaitu di VTH 8 dan dilindungi oleh sternum, tulang rusuk dan perikardium, yang merupakan kantung pembungkus jantung. Nah, untuk lapisan jantung itu dari luar ke dalam ada perikardium fibrosum yang pertama, yaitu lapisan luar yang keras dan kuat. Lalu ada perikardium serosum yang dia itu lebih tipis dan terdiri dari lamina parietalis yang menempel ke perikardium fibrosum. Lalu ada lamina visceralis yang menempel ke permukaan jantung. Lalu selanjutnya ada lapisannya miokardium, yaitu lapisan otot jantung tebal yang melakukan kontraksi. Lalu ada endokardium, yaitu lapisan tipis yang melapisi ruang-ruang jantung dari dalam. Nah, untuk struktur ruang jantungnya sendiri itu jantung terdiri dari 4 luang. Ya, ada atrium dextrum, dia itu menerima darah vena dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu mengalirkan darah ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidialis. Nah, lalu untuk ventriculus dexter itu dia memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, lalu melalui katup pulmonalis. Nah, untuk atrium sinistrumnya itu dia menerima darah beroksigen dan paru-paru melalui 4 vena pulmonalis. Nah, dia mengalirkan melalui 4 vena pulmonalis. Lalu dia ini mengalirkan darah ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Lalu ada ventriculus sinister, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta lewat katup aorta. Nah, lalu ada katup-katupnya sendiri, yaitu katup arterioventricular. Nah, dia itu yang di tricuspidialis itu antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bicuspidialis atau mitralnya itu atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, untuk katup semiulnarisnya sendiri itu dia ada pulmonalis, yaitu dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Lalu ada aorta dari ventrikel kiri ke aorta. Nah, untuk vaskularisasi jantung sendiri itu dia ada arteri koroner, yaitu suplai darah jantung. Lalu ada arteri koronaria dextra ya, yaitu dia itu memberi cabang arteri marginal dextra dan arteri interventricularis posterior.
yang dia itu menyuplai sebagian besar ventrikel kanan, atrium kanan, bagian SA node dan AV node. Nah, dia ini arteri, lalu ada arteri coronaria sinistra ya, yang akan membelah menjadi rasmus interventricularis anterior, lalu mensuplai septum interventricularis anterior dan permukaan anterior ventrikel kiri. Lalu rasmus circumflexus yaitu mensuplai atrium kiri dan bagian lateral ventrikel kiri. Lalu untuk vena koronernya itu atau drainase darah jantung itu semuanya mengalir ke sinus coronarius yang bermuara di atrium kanan. Lalu ada vena utamanya yaitu vena cordis magna, vena cordis media, dan vena cordis parva. Nah, untuk inervasi jantung itu sistem saraf otonom itu mengatur denyut jantung. Nah, untuk yang pertama ada saraf simpatis dari ganglion cervicalis dan ganglion thoracal, yaitu meningkatkan frekuensi jantung, lalu kontraktilitas dan kecepatan konduksi listrik. Lalu ada saraf parasimpatis, dia itu dari nervus vagus, menurunkan frekuensi jantung dan kekuatan kontraksi. Lalu ada plexus cardiacus, yaitu gabungan serabut simpatis dan parasimpatis di sekitar aorta dan bifurkasi trakea. Dia itu mengontrol aktivitas elektrik jantung termasuk SA node dan AV node. Lalu ada sistem limfatik jantung. Nah, dia ini limfa dari jantung mengalir ke nodus tracheoidealis inferior, lalu ada nodus brachiopalecus, lalu ada nodus paratacealis. Nah, jalur utamanya itu dari plexus limfatik subpicardial yang mengikuti arteri koroner lalu menuju ke nodus di mediastinum. Nah, fungsinya ini penting untuk menyaring cairan interstisial jantung dalam pertahanan melawan infeksi atau kanker ya. Lalu ada skeleton cordis. Nah, jadi skeleton cordis itu adalah kerangka fibrosa dari jaringan ikat padat atau dense connective tissue di jantung. Fungsinya sebagai rangka struktural untuk mendukung katup-katup dan menjaga bentuk serta kestabilan hubungan antara ruang jantung. Nah, dia ini tempat melekatnya otot-otot jantung, miokardium, dan tempat isolasi listrik antara atrium dan ventrikel. Nah, untuk komponen skeleton cordis itu terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu annulus fibrosus, yaitu cincin jaringan ikat di sekitar setiap katup jantung. Lalu ada annulus fibrosus atrioventricular dexter yang mengelilingi katup tricuspidialis. Lalu ada annulus fibrosus arterioventricular sinister yang mengelilingi katup bicuspidialis mitral. Lalu ada annulus fibrosus aorta yang mengelilingi katup aorta, dan ada annulus fibrosus transversus pulmonalis yang mengelilingi katup pulmonalis. Nah, untuk trigonum fibrosumnya sendiri itu dua daerah jaringan terikat padat yang menghubungkan annulus tadi, yaitu ada trigonum fibrosum dexter antara annulus tricuspidialis dan annulus aorta. Lalu ada trigonum fibrosum sinistrum antara annulus mitralis dan annulus aorta. Lalu ada trigonum dextrum. Nah, dia itu lebih penting karena di situ terdapat penembusan sistem listrik jantung. Untuk tendoconus arteriosus tendon itu dia adalah serabut kecil yang menghubungkan annulus pulmonalis dengan annulus aortae. Nah, untuk fungsi skeleton cordis itu dia memberi bentuk tetap untuk katup, menjaga agar bukaan katup tidak melebar saat kontraksi jantung. Itu secara struktur. Lalu secara mekaniknya itu dia sebagai tempat peletakan untuk serabut otot atrium dan ventrikel. Nah, untuk elektriknya sendiri dia itu mengisolasi impuls listrik antara atrium dan ventrikel. Satu-satunya jalur normal impuls atrium ke ventrikel adalah lewat bundle His yang menembus skeleton cordis di trigonum fibrosum dextrum. Nah,
Selanjutnya ada praktikum ketiga, yaitu jelaskan anatomi traktus respiratorius inferior. Nah, jadi traktus respiratorius inferior itu adalah bagian dari saluran nafas yang terletak di bawah laring, meliputi trakea, bronkus utama, bronkus lobaris, dan segmentalis. Nah, lalu ada bronkiolus, pulmo atau paru-paru, lalu alveoli, tempat pertukaran gas. Nah, untuk struktur traktus respiratorius inferior itu yang pertama ada trakea. Nah, dia ini panjang sekitar 10-12 cm. Dia bermula dari Cartilago cricoidea di C6 berakhir di bifurkasi, yaitu carina di tingkat FVTH 4-5. Dia tersusun dari cincin kartilago berbentuk C. Anteriornya terbuka di bagian belakang. Dinding belakang adalah musculus trachealis. Lalu ada bronki parasipales, yaitu bronki utama. Principales, yaitu bronkus utama, yaitu bronkus dexter. Dia itu lebih besar, lebih pendek, lebih ventrikal, lalu mudah kemasukan benda asing. Lalu ada bronkus sinister yang lebih kecil, lebih panjang, lebih horizontal. Nah, selanjutnya ada bronki lobaris, yaitu bronkus lobaris. Nah, dia ini bronkus utama dexter yang bercabang menjadi 3 bronkus lobaris untuk 3 lobus kanan. Lalu bronkus utama sinister bercabang menjadi 2 bronkus lobus, ya, itu untuk 2 lobus kiri. Nah, bronki segmentalis, selanjutnya ada bronki segmentalis. Nah, bronkus segmentalis, ya, dia bronkus lobaris itu bercabang menjadi bronkus segmentalis untuk masing-masing segmen bronchopulmoner. Lalu ada bronkiolus, yaitu dia tidak memiliki kartilago, dan bronkiolus terminalis itu nanti menjadi bronkiolus respiratorius dan berakhir di alveolus. Nah, untuk alveolus itu dia sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, dinding alveolus itu tersusun dari pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2. Nah, untuk vaskularisasinya traktus respiratorius inferior itu yang pertama untuk arterinya yaitu arteri pulmonaris, arteri bronchialis, dan aorta thoracalis. Nah, lalu untuk venanya itu ada vena pulmonalis, vena bronchialis, ya seperti itu saja. Lalu untuk inervasi traktus respiratorius inferiornya itu yang simpatis itu dia dari galingga thoracalis atas yang berfungsi untuk bronkialitasi atau melebarkan bronkus. Lalu ada parasimpatisnya itu dia dari nervus vagus. Efeknya itu berkontraksi atau menyempitkan bronkus, meningkatkan sekresi mukus. Lalu ada plexus pulmonalis, yaitu gabungan serabut, saraf simpatis dan parasimpatis. Dia ini terletak di sekitar hilus paru. Untuk drainase limfatiknya sendiri itu dia itu jalurnya yaitu intrapulmonar nodes, yaitu di sepanjang bronkus kecil dan bronkiolus. Lalu ada bronchopulmonal nodes, dan di hilus paru itu dia menerima limfa dari paru-paru. Tracheobronchial nodes-nya itu dia di bifurkasi trakea dan sepanjang bronkus utama. Nah, untuk para tracheal nodes-nya itu di sepanjang trakea. Nah, jadi kira-kira sekian presentasi dari saya. Jika masih banyak kurangnya harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.